Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil mukhlisin wa waffaqana bima fihi salahul islami wal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha hada walil arda wa ra'aitu masyarikuha wal magharibuha wa inna ummati sayablugul mulkuha madha wali minha. Jadi alhamdulillah, pertama-tama saya sungguh merasa sangat berbangga diri bisa ada di sini di hadapan teman-teman sekalian dalam rangka berbagi sedikit sesuatu yang saya punya, yang saya tahu terkait dengan pokok bahasan yang diangkat pada kesempatan sore hari ini. Kalau nggak salah tentang sistem politik Islam, sistem politik dan sistem pemerintahan Islam. Namun sebelum kita merujuk untuk kemudian ngebahas terkait dengan sistem politik dan sistem pemerintahan Islam, ada beberapa hal yang saya anggap urgent untuk kemudian dibahas di awal terlebih dahulu. Oke. Saya ingin menyampaikan satu pertanyaan besar saya selama saya dalam beberapa forum diskusi tertutup dengan beberapa pakar dan beberapa tokoh. Yang terakhir kemarin pertanyaan itu saya layangkan buat Prof. Din Samsudin, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Itu sekitar 4 hari yang lalu waktu saya tunggu beliau tepatnya di lantai 4 kantor Majelis Ulama Indonesia itu untuk wawancara terkait dengan posisi aktualisasi kepentingan umat Islam oleh partai politik di parlemen. Di situ dipisahkan, dipilah-pilah. Mana sih partai politik yang berbasis masa Islam yang punya kekuatan atau infrastruktur politik paling kuat di parlemen? Dipisah-pisah di situ, ada PKS, ada PKB, ada P3 dan macam-macam. Tapi selama ini ternyata kontribusi mereka untuk kemudian menjamin suksesi bagi masuknya mayoritas suara umat muslim untuk mempengaruhi setiap kebijakan yang diambil itu enggak ada. Itu menjadi salah satu sebab kenapa sampai sekarang ini saat ini masyarakat muslim itu mulai terdegradasi kepercayaan mereka terhadap partai-partai politik yang berbasis masa Islam. Salahnya adalah sistem demokrasi Indonesia, sistem perpolitikan Indonesia itu berjalan berdasarkan satu prinsip. Prinsip apa itu? The voices of majority. Suara terbanyak. Anda masuk dengan kepentingan yang berbasis pada kemauan mayoritas masyarakat muslim ke dalam parlemen. Tapi ingat, mekanisme dalam parlemen itu berbasis pada the voices of majority. Usulan Anda nggak mungkin diterima kalau Anda nggak berhasil mengkonsolidasikan dukungan dari anggota-anggota parlemen yang lain. Dan kita tahu bagaimana sistem demokrasi itu sistem yang cenderung transaksional. Mereka lebih mementingkan usulan program yang memang punya relasi dengan kepentingan partai, punya relasi dengan kepentingan fraksi, punya relasi dengan kepentingan pribadi masing-masing. Itulah yang kemudian menjadi sebab kenapa sampai sekarang ini meskipun di Indonesia itu sekitar 82-83% masyarakatnya itu berbasis muslim, tapi kepentingan mereka nggak pernah diafiliasikan dalam konstruksi pengambilan kebijakan untuk mengatur kehidupan mereka. Karena tadi the voices of majority tadi. Harusnya the voices of majority itu menjadi alat yang kuat, menjadi legitimasi yang kuat bagi mayoritas masyarakat Indonesia yang mayoritasnya muslim untuk kemudian kepentingan mereka bisa diaktualisasi dalam kebijakan. Tapi enggak. Karena suara mereka sudah diwakili oleh wakil-wakil mereka di sana. Dan ternyata wakil-wakil mereka yang ada di sana itu tidak mewakili apa yang mereka inginkan, tapi mewakili kepentingan partai politik. Satu, dari sisi dukungan sistem politik yang ada sekarang basis konvensional memang nggak dukung afiliasi kepentingan masyarakat muslim. Pertanyaan saya yang kedua, sampai umat muslim itu nggak bisa menjadi pemain utama dalam kancah perpolitikan global. Secara kuantitas kita umat kedua terbanyak di dunia, tapi kenapa kita nggak pernah bisa menjadi pemain utama dalam kontestasi intelektual global, dalam kontestasi politik global, dalam kontestasi ekonomi global? Kita nggak bisa menjadi pemain utama. Jangan bicara pada ranah global, pada ranah regional, bahkan lintas domestik di Indonesia sendiri pun kita nggak pernah bisa menjadi pemain utama. Saya pernah baca satu buku yang ditulis sama Noam Chomsky. Itu ahli bahasa dari MIT. Dia orang Barat, orang Amerika Serikat, tapi cara berpikirnya itu cenderung berpihak kepada Islam. Dia itu seperti Maurice Bucaille.
Orang yang begitu mengagumi sistem militer dan sistem ekonomi Rasulullah. Dia mengatakan sesungguhnya umat muslim ini bisa menjadi umat yang terbaik dalam konteks intelektual global. Tapi sayang, satu rahasia yang kemudian bisa mengangkat derajat mereka itu mereka buang. Padahal itu warisan para ulama. Apa itu? Semantik. Sebuah fasilitas intelektual yang memang bisa membuat akal mereka itu bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga bisa melahirkan berbagai macam produk pemikiran untuk mengangkat derajat mereka dalam pentas intelektual global. Tapi mereka buang. Ketika mereka membuang itu, Amerika Serikat dan 28 negara Eropa Barat mengambil itu. Mereka mengambil dan mereka mengembangkan itu habis-habisan sehingga lahirlah 3 cabang ilmu besar. Yang pertama filsafat, yang kedua psikologis, yang ketiga linguistik. Filsafat, psikologis, linguistik dijadikan oleh Amerika Serikat dan 28 negara Eropa Barat sebagai dasar akumulasi kekuatan untuk menjajah kita. Bentuk penjajahan itu bisa diidentifikasi lewat 3 kekerasan. Kekerasan yang pertama adalah symbiotic torture. Kekerasan yang kemudian dimanifestasikan lewat manipulasi makna bahasa. Lewat narasi-narasi yang kemudian berkembang di media massa. Ingat tentang istilah globalisasi. Pertama kali muncul di Indonesia. Itu mengajak orang-orang untuk kemudian masuk dalam globalisasi tadi. Dia menawarkan sebuah fasilitas kehidupan yang lebih modern dari segi cara berpikir. Bahkan sampai muncul kampanye-kampanye negatif kepada orang-orang yang kemudian tetap berpegang teguh kepada prinsip dan pemikiran mereka yang tidak mau masuk ke dalam globalisasi. Itu muncul opini-opini yang kemudian mendiskreditkan mereka. Barang siapa yang kemudian tidak mau masuk dalam konteks globalisasi, dia disebut sebagai orang yang ketinggalan zaman. Padahal tidak semua atau tidak segala sesuatu yang kemudian menjadi bagian dari konten globalisasi itu bisa memanusiakan kita. Justru mayoritas dari konten globalisasi itu membuat kita menjadi manusia-manusia yang kemudian hilang kewarasan. Ketika istilah globalisasi itu muncul dengan berbagai macam produk-produk ilmu pengetahuan, rame-rame orang di Indonesia itu kemudian langsung berkiblat ke barat. Termasuk dasar rujukan akademik pembentukan kebijakan di tingkat eksekutif dan legislatif. Narik satu contoh deh di bidang ekonomi. Yang paling hangat sekarang adalah berkelahinya Bulog sama 3 kementerian. Gara-gara 39 miliar rupiah carry over yang kemudian gak dibayar dari APBN. Dan sekarang ditambah lagi dengan 20.000 ton beras cadangan pemerintah yang baru dibuang, yang belum dibayar sama pemerintah. Itu kenapa seperti itu? Karena ada tumpang tindih dan kekosongan kebijakan atau diskresi. Ini bagian dari upaya pemerintah untuk kemudian mematikan peran Bulog dalam 3 fungsi. Fungsi yang pertama sebagai penyalur beras miskin. Fungsi yang kedua sebagai fungsi stabilisasi harga. Dan fungsi yang ketiga adalah fungsi untuk kemudian menyediakan pasar terhadap petani-petani kecil. Undang-undang tentang energi yang pertama, undang-undang nomor berapa coba? Undang-undang nomor 22 tahun 2001 yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Berapa pasal kemudian dibatalkan di dalam berdasarkan pengajuan judicial review yang diajukan oleh beberapa pakar. Yang pertama adalah pasal 28H ayat 1 yang menyatakan bahwa pada posisi pendayagunaan sektor energi di sektor hilir itu harganya dilepaskan menurut mekanisme pasar. Artinya user price, harga akhir pengguna untuk energi itu BBM itu ditentukan berdasarkan mekanisme pasar yang indikatornya 3. Inflasi, nilai tukar, sama harga minyak global ICP, Indonesia Crude Price. Logikanya kayak begini, kalau ditentukan berdasarkan mekanisme pasar, muncul pertanyaan, kita impor minyak dari mana? Dari MOPS, Main Outlet of Singapura. Dan harga minyak di MOPS itu dia terintegritas dengan sistem penentuan harga di Amerika Serikat yang namanya New York Mercantile Exchange. Harga minyak ini ditentukan berdasarkan daya beli masyarakat Amerika Serikat yang disesuaikan dengan tingkat pendapatan mereka itu sekitar $40.000. Masyarakat Indonesia untuk mencapai $4.000 saja terseok-seok. Nah sekarang pemerintah memaksakan harga minyak yang ditentukan berdasarkan kekuatan daya beli masyarakat Amerika Serikat untuk dibeli oleh masyarakat Indonesia. Ini kebijakan yang memiskinkan orang.
Di mana harga minyak yang ditentukan berdasarkan daya beli masyarakat Amerika Serikat yang disesuaikan dengan tingkat pendapatan $40.000 itu dipaksakan untuk dibeli oleh masyarakat Indonesia yang pendapatannya cuma $4.000. Ini kebijakan yang memiskinkan pada posisi penentuan harga akhir pengguna untuk BBM. Makanya inflasi naik tidak karu-karu. Itu satu, itu merupakan bagian dari konten globalisasi. Itu bentuk kekerasan pertama. Kekerasan yang kedua, kekerasan visual. Ini manipulasi makna bahasa, makna kata yang kemudian ditampilkan lewat tayangan-tayangan televisi. Salah satu pengaruh yang paling besar mempengaruhi integritas seorang pemuda di zaman sekarang itu adalah televisi. Dulu ada satu sinetron tuh, Utaran tuh. Itu menggegerkan sekali. Dan Utaran itu diputar pas bersamaan dengan waktu bulan Ramadan. Rame-rame Utaran itu lebih bisa membentuk perilaku seseorang daripada nuansa Ramadan. Ini membuktikan bahwa kekerasan visual tadi itu memang ampuh dijadikan sebagai alat untuk kemudian mendegradasi struktur pemikiran kita. Dari pemikiran sebelumnya yang kita tahu itu benar menjadi pemikiran yang salah. Dari kekerasan simbiolik torture, kekerasan visual dia terakumulasi menjadi kekerasan dalam bentuk Stockholm Syndrome. Stockholm Syndrome itu peristiwa di mana cara berpikir kita ini telah berubah sepenuhnya secara fundamental. Secara fundamental pemikiran kita telah berubah. Sebagai analoginya, Stockholm Syndrome itu judul film Jepang. Itu menceritakan tentang seorang perempuan yang diperkosa. Awal perempuan itu diperkosa, dia marah sekali, dia jengkel sekali. Karena apa? Laki-laki tadi telah mengambil harga dirinya dengan cara-cara yang tidak terhormat. Dengan cara-cara yang tidak pantas. Tapi karena laki-laki ini pandai sekali bermain kata-kata, perempuan ini justru malah jatuh hati. Dan perempuan ini malah yang meminta untuk kemudian melakukan penghubungan intim lebih lanjut. Dan perempuan ini mengatakan, saya tidak marah, saya dapat memahami, saya mengerti. Itu merupakan tuntutan nalurinya dia dan saya adalah tempat penyaluran. Tanpa memikirkan norma. Jadi dalam konstruksi ini saya ingin mengantarkan pemahaman kita semua bahwa kegagalan kita pada sistem politik itu diawali dari kegagalan kita membentuk cara berpikir. Jadi apa yang kita butuhkan sesungguhnya? Apa yang kita butuhkan agar bisa berhasil dalam konstruksi memperjuangkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam konteks politik? Yang paling pertama adalah kita harus memahami tentang sejarah. Sejarah itu peranannya paling penting, sangat penting. Ketika Jibril turun, serukan kepada Muhammad, "Ya Muhammad, ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir." Wahai orang yang berselimut, bangkit dan berilah seruan. Rasul langsung mengeluarkan hadis. Khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islam idza faqahu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang baik setelah dia mendapatkan pemahaman tentang Islam. Rasul sadar bahwa awal mula kebangkitan seseorang, awal mula kebangkitan sebuah generasi, sebuah peradaban adalah pemikiran. Maka Rasul waktu itu berjalan dari satu orang ke orang yang lain, merangkul mereka berdasarkan pendekatan pemikiran. Rasul kader mereka. Ketika Jibril, Allah itu melihat bahwa potensi Rasul dan para sahabat itu mulai banyak, Allah bilang, "Fasda bima tu'maru wa arid anil musyrikin." Sampaikanlah kebenaran itu kepada orang musyrik sana secara terang-terangan. Makanya waktu itu dibikin dua brigadir. Yang satu dipimpin sama Hamzah, yang satu dipimpin sama Umar bin Khattab. Berjalan tuh ke tengah-tengah Mekah sambil menyerukan tentang keesaan Allah. Dan Muhammad adalah Rasul Allah. Jadi yang paling pertama, seperti yang dicontohkan oleh Rasul tadi, keberhasilan kita memulai itu semua adalah dengan cara memperbaiki pemikiran kita. Islam bukan sekedar agama spiritual. Islam itu agama spiritual, agama politik, dan agama nafsiyah. Seperti yang dibilang Allah dalam Al-Quran. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa nusra lil muslimin. Sesungguhnya Islam itu adalah seperangkat aturan hidup yang sangat sempurna yang Allah turunkan kepada manusia.
Dan tidak ada satupun perkara yang akan dilakukan oleh manusia yang aturannya dialpakan dalam Al-Quran. Mahmud Saltut dalam kitab tuanya Al-Aqidatan Nasyariyatan menerjemahkan ayat tadi. An-nizam allazi anzalallahu ala sayyidina Muhammad yunaddima ala qatal insani bi rabbihi wa bi ghairihi wa bi nafsi. Islam itu sempurna karena dia turun dalam 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi spiritual. Itu basis aturan yang Allah turunkan supaya manusia tahu bagaimana caranya membangun hubungan dengan Allah. Misalnya seperti yang dikatakan oleh Rasul, Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa aqimis shalah wa itaiz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Itu bentuk-bentuk basis aturan yang Allah turunkan berupa kewajiban supaya manusia tahu gimana caranya membangun hubungan dengan Allah. Puasa, salat, zakat, haji. Yang kedua nafsiyah. Misalnya Allah bilang innallaha yuhibbu an yus'ala. Allah itu tidak suka orang-orang yang berbuat kerusakan termasuk kepada dirinya sendiri. Peliharalah dirimu dengan baik. Makanya dalam beberapa surat, dalam beberapa nas Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu innamal hamru wal maisir. Itu bentuk-bentuk kerusakan tubuh yang sifatnya fisik. Dalam hadis lain Rasul bilang, la yahluwan ahadukum bimratin fa inna syaitana thalithuhuma. Ini bentuk kerusakan moral. Jangan pernah berdua-duaan laki-laki dan perempuan karena yang ketiga itu setan. Dan bentuk aturan yang ketiga menurut Mahmud Saltut adalah aturan yang basisnya muammalah. Muammalah itu berdasarkan kesepakatan jumhur ulama dibagi menjadi 5 aturan besar. Yang pertama sistem pemerintahan, sistem politik, sanksi hukumat, sistem ekonomi dan strategi sosial. Artinya apa? Kalau memang kita benar-benar paham dan kita benar-benar yakin bahwa konsekuensi dari keyakinan kita kepada Allah itu adalah pahala dan dosa, 5 hal ini menjadi kewajiban dasar. Bentuk sistem pemerintahan itu jadi kewajiban dasar. Bentuk sistem hukum yang berbasis pada aturan Allah itu kewajiban dasar. Membentuk strategi sosial, sistem pergaulan di kalangan masyarakat berdasarkan aturan Allah itu kewajiban. Dan yang lain-lain. Dan ingat, Islam itu ideologi. Kenapa sampai Islam dibilang ideologi? Karena dia akidah. Pengertian dasar akidah, al-fikru ala asasi tubna alaihi afkar. Pemikiran yang paling mendasar yang di atasnya bisa dibangun berbagai macam cabang-cabang pemikiran lain. Seperti di Indonesia Pancasila.